Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang guys. Di video kali ini saya posisi lagi berada di tepat di atas lalu lintas salah satu kota di Korea Selatan guys. Ini ngomong-ngomong, ini bukan jalan tol guys, jalan raya ini guys. Kita mulai dari sana dulu. Ini ada jalan raya, ada apa nih, Kopi Bay, kayaknya kafe guys. Ini nuansa masih salju guys. Tuh. Ya, di sana ada taman. Kemudian di sana ada gedung apartemen. Dan di sebelah sana itu ada sebuah gedung, saya katakan gedung impian guys. Karena semua orang di seluruh dunia itu pasti ada yang pengen kerja ke Korea, tak terkecuali di negara Indonesia guys. Nah, jadi di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana tips lulus ujian PS Topik tahun 2021 guys. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang pengen kerja ke sini harus tahu guys, wajib nonton video ini, oke? Oh ya, di video sebelumnya itu ada yang nanya, Mas Darja, tolong kasih tips dong biar ujian PS Topik tahun sekarang ini lulus. Dan ada lagi kemarin tuh ada yang bilang, Mas Darja, gimana cara menghafal kosakata yang cepat dan gak gampang lupa? Nah ini guys, ada dua pertanyaan yang penting. Ini sangat berkaitan untuk ujian tahun sekarang. Sangat kebetulan sekali saya mau menjelaskan sekalian nih. Yang pertama itu harus nyiapin buku kosakatanya dulu. Nah, buku kosakata ini teman-teman, misalkan ada 50 kosakata guys. 50 kosakata ini teman-teman yang kemudian siapkan sobekan kertas untuk menutupi bahasa Indonesianya guys. Ingat bahasa Indonesianya, oke? Kemudian teman-teman sambil pertama itu jangan dihafalin tapi dibaca dulu guys. Satu balen, oke? Satu lembar lah, 50 kosakata dibaca dulu. Nah kalau udah dibaca Korea, terus translate-nya Indonesia, kemudian seterusnya lah. Nah setelah udah dibaca baru tempelin kertas sobekan putih atau apa, teman-teman tutup bahasa Indonesianya, kemudian baca lagi bahasa Koreanya. Misalkan Mokta ini saya pernah baca, itu artinya makan. Coba kalau ragu teman-teman bisa buka lagi kertas yang ditutupin ini, yang kertas sobekannya buka. Oh iya bener, makan. Nah kemudian tutup lagi. Bahasa Korea yang kedua, misalkan ita itu saya pernah tadi baca artinya ada, tapi saya ragu nih, bener nggak ya? Nah teman-teman buka lagi. Ah bener guys, ada. Nah seperti itu guys, lakukan secara berulang-ulang, jangan sampai 2 kali 3 kali. Saya itu pengalaman sampai 10 kali guys, sampai harus benar-benar hafal. Nah seperti itu guys, cara cepat menghafal kosakata bahasa Koreanya. Itu bahasa Indonesianya, translate Indonesianya itu ditutupin guys di buku kalian, pakai kertas lembaran lah atau apa. Kemudian untuk mencegah lupa kosakatanya itu teman-teman, kalau sudah hafal jangan udah biarin aja lah, saya udah hafal, udah menguasai. Nah gak boleh seperti itu guys. Misalkan minggu kemarin, hari ini saya udah membaca kosakata tadi, nah besok itu kalian wajib membacanya ulang. Cuman sekedar membaca guys, ingat membaca, oke? Semakin kita sering membaca itu semakin kuat daya ingat kita guys. Nah seperti itu. Ini sorry guys, ini saya bukan menasehati guys, karena ini sebenarnya IQ saya ini nggak terlalu rata-rata atas guys. Tapi saya udah membuktikan saya bisa mengalahkan teman-teman saya yang punya gelar S2 ini guys. S2 ini saya tantang.
saya lulus ujian terus kemudian berangkat ke Korea, beliau gagal guys. Nah kenapa? Karena dalam pembelajaran itu harus perlu trik, perlu tips agar kita ini benar-benar mudah memahami dan nyaman saat belajar guys. Kita percuma misalkan kita punya daya otak yang tinggi tapi kita males, nah itu nggak boleh guys. Oke, nah kemudian yang kedua itu tips gimana cara ujian FS Topik tahun 2021 ini lulus Mas Darja. Nah oke, kalian itu sebenarnya tahun kemarin tuh saya tahun 2019 itu sama aja sih soalnya, reading 20, listening 20 guys. Oke, sama aja, tahun sekarang juga seperti itu. Nah gak jauh berbeda lah. Yang berbeda cuman di tahun sekarang ini gak ada ujian tahap 2 yaitu skill test dan wawancara guys. Itu ditiadakan. Ini enak nih buat tahun 2021 buat teman-teman. Oke, yang pertama tipsnya itu saat kalian menghadapi reading. Ini reading guys. Soal reading ini isinya 20 soal. Atau yang biasa kita ketahui itu soal tulisan. Oke, biar gampang. Nah, soal tulisan ini saya itu dulu salah 2 guys. Salah 2 loh asli. Pertama itu kesalahan saya, ada kosakata perlawanan, kayaknya sih perlawanan guys. Ini kosakata yang sangat licik sekali ini guys, curang banget. Karena saya nggak terlalu hafal kosakata, nggak terlalu banyak lah. Misalkan kosakata perlawanan seperti apa ya, jada itu tidur guys, lawan katanya ironada, ironayo bangun. Nah seperti itu guys, contoh mudahnya. Kemudian yang kedua itu salah di bagian diagram. Nah ini guys, diagram ini rawan banget buat teman-teman. Hati-hati kalau menghadapi soal diagram. Soal diagram ini biasanya berada di apa ya, soal tengah-tengah lah, soal 15, 16, 17 seperti itu guys, di tengah-tengah. Nah yang penting adalah kalau teman-teman menghadapi soal pertama, misalkan pertama, kedua, ketiga, ada yang susah, salah satu soal yang paling susah, itu jangan terbawa emosi guys. Ingat, oke? Jangan terbawa emosi. Karena kalau kalian terpancing untuk mengerjakan satu soal terus membutuhkan waktu lama, itu soal berikutnya kalian keteter. Saat mengerjakannya itu keteter banget. Jadi tinggalkan dulu guys. Tapi tinggalkan itu harus diinget-inget. Wah nomor segini nih, soal ini saya sulit nih. Misalkan soal nomor 6, tinggalkan dulu guys. Kita langsung ke soal nomor 7. Kita harus ngejar waktu, jangan ngejar emosi, oke? Nah seperti itu guys. Setelah soal mengerjakan apa ya, mengerjakan soal semua, kemudian kita harus ingat-ingat lagi soal nomor 6 saya belum dikerjain. Nah kita kerjain guys, karena kemungkinan besar itu ada sisa waktu 2 atau 3 menit lagi untuk mengerjakan satu soal. Seperti itu guys. Itu saya, pengalaman saya memang seperti itu guys. Jadi soal reading ini kalian harus bener-bener kuncinya satu, teliti. Oke guys, teliti gitu guys. Ini saya tegas guys. Ini karena saya pengen teman-teman saya itu lulus saat ujian PS Topik 2021. Apalagi ini gak ada ujian tahap kedua, ini lebih gampang guys. Ingat, lebih gampang. Walaupun patokan nilai standar 180, itu kalian jangan ragu, jangan takut, asalkan kalian tahu trik ini. Yang kedua itu soal listening. Soal listening ini itu soal mendengarkan guys. Oke, mendengarkan bahasa Korea. Pengalaman saya itu soal listening salah satu guys, luar biasa. Kenapa saya salah satu? Karena ada sebuah cerita panjang banget. Itu soalnya nomor terakhir guys. Aduh, ini ngecek segala kaku guys. Ini ngelunjak ini nomor soal 40.
masalahnya itu itu ceritanya panjang banget guys. Di dalam pabrik ada orang baru, gimana cara menggunakan mesin ini. Yang ditanyakan itu siapa yang pengen aja saya lupa lagi guys. Soalnya itu soal paling sulit. Oke, yang paling penting adalah kalian di soal listening, kalian jangan gengsi untuk memutarkan sebuah volume guys. Oke, saya mah takut kalau full tuh kuping saya nanti budek. Jangan gitu guys. Ini sebuah takdir. Dalam ruang ujian itu takdir kalian ada di tangan kalian. Oke, kalian jangan gengsi, saya dikecilin aja lah volume volume percakapannya itu guys. Gak boleh guys. Kalian harus benar-benar sesuaikan dengan telinga kalian. Oke, biar kosakata bahasa Korea yang diucapkan sama orang Korea itu benar-benar ketangkep. Seperti itu guys. Jadi intinya adalah soal listening itu kalian harus konsentrasi. Oke, konsentrasi guys. Kebanyakan itu intonasinya guys. Ini intonasi yang paling penting. Buat teman-teman yang nggak tahu soal listening kayak gimana, itu intonasinya nggak cepet, gampang banget. Jadi satu contoh nih, saya pernah mendengarkan soal listening nomor berapa ya, paling awalan lah. Bahasa Koreanya itu lambat guys. Seperti gini nih, oje odeso shopping 했어요. Nah itu guys, lambat banget. Oje 어디에서 쇼핑했어요? Kemarin kamu sudah belanja di mana? Seperti itu guys. Jadi pasti jawabannya itu menunjukkan sebuah tempat guys. Saya sudah belanja ke toko. Terus ada waktu, ada benda, itu 100% jangan dipilih. Kalian harus kuncinya. Kalau menanyakan sebuah tempat, jawabannya cari sebuah tempat. Oke, bukan sebuah benda, bukan sebuah waktu. Ingat, suatu tempat. Nah itu guys triknya. Jadi pengalaman saya itu waktu ujian total salah 3 guys. Salah 3. Dari 40 soal cuma salah 3. Reading salah 2, listening salah 1. Nah reading ini yang saya bikin kesel itu kosakata perlawanan ini guys. Ini perlawanan karena mungkin sebagian yang saya pelajari ada yang lupa, atau juga kosakata yang baru yang belum saya hafalin gitu guys. Dan yang listening itu soal cerita. Cerita ini biasanya di terakhir, soal paling terakhir. Buat teman-teman harus benar konsentrasi apa yang diucapkan orang Korea ini nih. Misalkan ini percakapan di dalam sebuah pabrik. Nah teman-teman, biasanya kalau di sebuah pabrik ini membicarakan apa, kan seperti itu guys. So buat teman-teman, seperti inilah trik dari saya untuk lulus ujian IPS topik bahasa Korea tahun 2021 guys. Ini buat teman-teman yang bulan sekarang, gelombang 2 bulan depan, itu wajib melakukan trik yang saya berikan ini guys. Oke, biar kalian bisa bekerja di sana guys. Pabrik ini sebuah impian. Semua orang Indonesia pengen kerja di pabrik Korea Selatan. Cuman itu tidaklah mudah guys, karena prosesnya itu, pengorbanannya itu membuat kita sangat menderita guys. Menderita banget. Tapi sebab penderitaan yang sudah kalian lalu lakukan itu akan terbalaskan di sini guys, karena di sini gajinya besar. Oke, kalian libur dibayar. Oke guys, seperti itulah. Oke, saya rasa sekian dulu guys video kali ini guys. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, oke, komentar, and subscribe guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.